that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head of my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Airlangga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi topik kita pada kali ini adalah tentang ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahkan jauh sebelum itu, tetapi bahasa Indonesia secara resmi digunakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama aspek fonologis, yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua aspek morfologi, yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga aspek sintaksis, yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Ejaan memiliki 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Selanjutnya, ejaan fonemis. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ejaan. Dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu diberi prioritas terlebih dahulu. Dalam hubungan itu, ejaan mempunyai fungsi sebagai yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan, maka pembakuan aspek kebahasaan yang lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan itu, terutama jika segenap pemakai bahasa yang bersangkutan telah menaati segala ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini, fungsi praktis itu dapat dipahami jika segala ketentuan yang terdapat dalam kaidah telah diterapkan dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sampai saat ini, dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Ketiga ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Selanjutnya itu ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945,
ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Kemudian pada tanggal 15 April 1947, Mr. Soewandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui sebuah keputusan menteri meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama Ejaan Republik, yang menggantikan ejaan sebelumnya. Pada Kongres II Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Profesor Dr. Prijono mengajukan prasaran dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai itu. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan, dikarenakan oleh terbentur biaya yang sangat besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara, paling lambat pada bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK yang sekarang menjadi pusat bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, melalui pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa yang disempurnakan. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Sebagai patokan pemakaian ejaan itu, selain itu juga direalisasikan pedoman umum pembentukan istilah-istilah, karena penuntun itu perlu dilengkapi. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156P menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya nomor 0196 tahun 1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi ini dikuatkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0543A tahun 1987 tanggal 9 September. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!